Nah, sekarang seperti Bro Anis bilang, komunitas-komunitas terbesar cryptocurrency itu mereka berkembang sangat pesat karena komunitas. Plus ada orang kaya yang mempunyai dana seperti Elon Musk yang suka bermain-main di area itu. Ya, karena dia tahu ini adalah komunitas itu bergerak massal. Begitu juga seorang investor, ya. Kalau dia tahu nanti VP itu bergerak di Indonesia luar biasa, jangan-jangan ke depan VP pun bisa beli Tesla. Yang mungkin orang lain mengatakan bahwa manajemen tidak bekerja, dipatahkan oleh Pak Prabowo, ya, bahwa memang benar-benar manajemen bekerja. Lalu juga ada membahas tentang VP. Orang di luar sana mengatakan bahwa VP tidak bisa dijual, dicairkan. Ternyata Pak Prabowo menegaskan bahwa VP bisa dijual. Yang menjual pasti bukan mental. Yang menjual adalah mental karyawan yang coba-coba. Makanya benar Pak, jangan jual, tapi jangan jual saja. Yang pada nggak pikir ke depan, jualin aja ngapain? Cara berpikir sejengkal, ya. Iya. Pak Prabowo kan udah bilang perusahaan seneng dikira enggak mah? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, tadi kami beberapa konten kreator VTuber, saya, Bro Verigunya, Bro Christian Syah, sama Bro DHI, Bro Dema Hendrik Immanuel, kami kongko melalui Zoom ya, untuk membicarakan tanggapan kami terhadap apa yang kita lihat, kita tonton, kita dengar dari interview yang dilakukan Pak Sam Ilianto dengan Pak Prabowo ya. Ada beberapa sudut pandang yang kita sampaikan di dalam Zoom tersebut. Nanti bisa diikuti oleh teman-teman sebagai wawasan tambahan dari kami yang setiap harinya berkomunikasi dengan Pak Sam Ilianto. Silakan disimak dan mudah-mudahan ada insight yang bisa didapatkan dari bincang-bincang kami ya. Selamat menikmati. Oke, selamat malam semua Sobat VTuber dimanapun kalian berada. Malam hari ini lagi-lagi kita kumpul nih kongko-kongko ya. Udah langsung kita geret aja. Ada Bro Chris di Jakarta mana lu bro? Jakarta Utara. Wih, Jakarta Timur bro. Anak Priuk nih. Jakarta Timur bro. Anak Priuk nih. Oh, Jakarta Timur. Kirain. Gimana bro Chris? Bro gimana? Sehat nggak bro? Amin bro, sehat bro. Nggak ngeliat muka merah muda begini, sehat banget nih. Gila lo ya. Lu baby face banget lo. Baby face. Kalau Bro Dema gimana Bro Dema? Lo di Makassar gimana bro? Gila lo Makassar lo nih. Apanya bro? Apanya nih? Yang gimana? Sehat nggak? Sehat Oh nggak, iya, bro? iya. Lo jangan mancing gua buat nanya yang lain nih. Gua gebok lo. Kalau saya masih pakai kacamata bro pasti sehat ya. Wah sedap, gila. Sehat, Keren. Oke, ini yang dari Cilacap nih gue demen banget kalau bikin konten selalu dibuka dengan pemandangan alam dan ada-ada aja. Segala kemarin dia pakai baju adat Jawa. Aduh keren banget itu bro. Bro Anis Midan, apa kabar bro? Pak Ustadz. Halo, apa kabar? Baik. Wah, suasana aman Halo, terkendali bro, di sana? ya? Di sini terkendali ya.
semuanya aman. Kemarin sore-sore bikin konten 4:30 sampai jam 5. Banyak itu makhluk halus gila itu, saya sampai ke sana gila itu waktu ngomong. Masa? Ada yang lewat waktu ngomong, ada yang ngomong itu, gila itu. Nuansa mistisnya masih kenceng ya yang di tembok itu? Oh iya, banget. Itu kan tempat itu benteng pendem itu benteng pertahanan Portugis dulu. Oh gitu. Jadi kemarin aura mistisnya tuh berasa kayak diganggu-ganggu gitu ya? Kebetulan memang gini, itu di tempat dekat-dekat penjara zaman dulu. Banyak orang yang di penjara mati di situ. Jadi ya begitulah. Ya banyak arwah gentayangan lah ya pokoknya ya. Maunya agak sore, agak setelah asar gitu. Ternyata sampai ngelantur sampai sore karena ketemu teman, jadi ngobrol sampai jam 5. Aduh. Sendirian lagi. Syuting sendiri kemarin? Sendirian, nggak ada apa-apa. Jadi areal itu udah tutup sebenarnya, jam segitu udah tutup. Tapi karena saya tertahan di pintu masuk ketemu temen, akhirnya sebenarnya udah tutup bermasuk. Gila, nggak ada apa-apa. Gimana kalau bicara soal hal-hal mistis? Bro Chris, lu pernah ngalamin nggak Bro Chris? Kebetulan gua kan orang Dayak bro, mungkin setannya takut kali bro. Setannya takut bro, takut dipotong lehernya 2 kali. Takut mati 2 kali dia. Jadi nggak pernah. Jadi saya termasuk orang yang kalau ke tempat gelap, ke tempat apa itu nggak pernah. Ya mungkin dari kecil ya, karena tinggal di kampung kan. Memang udah dari kecil itu kalau jalan ke tempat orang lain dulu kan lampu itu kan masih belum ada lah seperti sekarang. Ya. Masih ada lampu itu terbatas, jam 7 jam 8 itu udah gelap. Kalau pulang dari rumah saudara, rumah apa kan gelap-gelapan itu, lewat kuburan, lewat apa segala macam. Karena udah terbiasa jadi nggak takut lagi. Kalau ada bunyi-bunyi paling kucing, paling apa gitu. Jadi nggak kalau malam-malam gitu kan mati lampu sendiri, naik ke loteng lantai 2 segala macam, kadang-kadang perbaiki lampu, ya nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Nggak tahu, memang dari kecil memang apa ya namanya ya, karena lu udah menyatu ya dengan alam goib, tinggal di hutan, tinggal di apa gitu kan, udah setannya udah takut aja kali. Jangan-jangan setan juga nih. Iya, sesama setan kan jangan saling menakut-nakuti, Pak. Kalau Bro Dem gimana Bro Dem? Lu gimana Bro Dem? Ada nggak pengalaman mistis lu Bro Dem? Ada bro. Waktu tahun 2020 masuk 2021 itu pengalaman saya tuh di VTube itu mistis, tapi dalam wujud suatu kakek-kakek itu. Itu nakut-nakuti terus tuh bro. Itu pengalaman saya yang itu bukan mistis, itu mistar. Itu bro. Baru tadi gue mau tanya sama kalian semua, lebih takut ketemu setan atau ketemu hatersnya Vitu? Gua ketemu setan aja nggak takut, apalagi ketemu manusia bro. Lu bayangin aja, ya kan? Setan itu nggak bisa dipotong lehernya, kalau hater. itu Bro Dema tiap hari kan debat sama si setan itu. Mistis terus di channel saya. Banyak itu setan alas di channel saya bro. Banyak tuyul-tuyul katanya, banyak tuyul-tuyul ya. Kunti-kunti itu banyak di channel saya. Kunti rambut putih ya bro. Kunti rambutnya putih terus melintang. Kotak. Gini guys. Ini kan kita kan tadi baru aja tuh kita ngelihat konten dari VTube 5 minutes ya, dari 5 minutes itu kan ada Bro Semi interview dengan Pak Prabowo, yaitu selaku perwakilan dari manajemen VTube. Nah, kira-kira nih dari konten ini apa nih yang teman-teman dapat nih? Kayak gitu loh. Siapa dulu nih yang mau ngomong nih? Dema.
Dem, apa yang lu dapat, Dem? Oh iya, oke bro. Saya lihat tadi channelnya Bro Sam ya, wawancara dengan Pak Prabowo. Tapi sebelumnya kan ada channel yang lain juga itu yang sebelumnya itu. Nah di situ saya melihat bahwa manajemen ini yang ditekankan di situ terus bekerja. Ada buktinya yang mungkin orang lain mengatakan bahwa manajemen tidak bekerja, dipatahkan oleh Pak Prabowo, ya, bahwa memang benar-benar manajemen bekerja. Lalu juga ada membahas tentang VP. Orang di luar sana mengatakan bahwa VP tidak bisa dijual, dicairkan. Ternyata Pak Prabowo menegaskan bahwa VP bisa dijual. Nah, itu yang saya dapat, bro. Kemudian yang channelnya yang part kedua itu, yang saya dapatkan yang berkesan buat saya itu adalah investor, bro. Di situ dia mengatakan bahwa investor itu bukan orang sembarangan, ya. Di VTube, investor di VTube ini. Jadi bukan orang yang pemain baru, tetapi memang sudah pengalaman. Kalau di dunia musik itu artinya udah genrenya, begitu, ya kan? Jadi ini meyakinkan kepada kita, kepada saya pribadi bahwa kalau VTube punya investor besar, artinya VTube ini di Indonesia serius untuk membangun usahanya dan memberikan dampak positif kepada teman-teman. Lalu ngapain kita ragu? Nah, kemudian pemikiran saya begini, Bro Fer. Kalau nanti VTube on dengan adanya investor-investor besar dan apakah itu kemungkinan mungkin inisialnya J, ya, kita nggak tahu lah. Tapi masih misteri. Yang penting pernah menggelontorkan dana besar di Indonesia dan dia juga adalah pemain e-commerce, lalu punya media besar di Asia, itu kan tidak main-main. Nah, prediksi saya pribadi kalau VTube on, orang mengatakan orang akan berbondong-bondong untuk mencarikan VP. Kalau menurut saya salah. Kan sekarang VTube udah legal 100%. Justru ini adalah orang berpeluang untuk bisa bermain lagi karena tidak ada yang ditakutkan lagi. Udah legal semuanya. Jadi itu yang saya terima, yang saya dapatkan dari perbincangan Bro Sam dengan Pak Prabowo. Ya kan, jadi luar biasa, Bro. Ini dari pemikiran dan pandangan saya, ya. Itu, Bro, kira-kira. Bro Anies. Banyak orang yang tadi Bro Dema udah bilang tuh, kalau seandainya VTube on, jadi keraguan masyarakat bahwa nanti akan berbondong-bondong untuk jual VP, itu akan terjadi. Nah, menurut kacamata dari Bro Anies sendiri sebagai seorang pengusaha, bagaimana? Ya. Setuju nggak dengan pendapatnya Bro Dem? Oke. Saya sangat setuju orang berbondong-bondong jual, biarin jual aja. Kenapa? Karena yang saya lihat bukan VP-nya pada saat hanya untuk iklan, untuk aktivis bintang. Tidak itu, tidak sekedar di situ. Coba sekarang pikir, VP ini ketika kita aktivasi misi bintang, misalnya bintang 6, 10.000, pada tahu nggak kemana itu VP? Tahu nggak kemana? Saya kasih tahu kalau nggak tahu. VP itu masuk ke perusahaan. Perusahaan itu kan tidak boleh mencetak VP. Tidak boleh memproduksi VP. Yang memproduksi adalah membernya. Ketika sudah diproduksi, dipakai untuk misi bintang, apa yang terjadi? VP itu dikumpulkan oleh perusahaan. Coba. Artinya dijual ke perusahaan. Iya, kan bukan. Ketika kita mengaktifkan misi bintang, kita beli VP kepada member lain, kemudian diaktifkan dulu ya. Kita bicara yang dulu. Diaktifkan. Bicara dulu. Kita. Okay. Di mana itu VP? Kan VP itu dikumpulkan oleh perusahaan. Nah, kalau kemudian sekarang ini VP yang dimiliki oleh member itu dikumpulkan, dijual kepada perusahaan, kembali lagi VP dikuras dari member, diambil perusahaan. Sekarang kita berpikir jauh ke depan. Ketika VP sudah menjadi koin kripto, yang punya VP siapa? Yang punya kripto siapa? Perusahaan kan? Perusahaan. Kita mah jadi nggak kaya lagi kalau dijual. Makanya benar Bro Dema,
jangan jual, tapi saya bilang jualin aja. Itu yang VTuber yang yang pada nggak mikir ke depan, jualin aja, ngapain pusing. Cara berpikir sejengkal ya. Iya, Pak Prabowo kan udah bilang monggo, dijual monggo, ayo kita ambil. Seneng mereka. Perusahaan seneng, dikira enggak mah? Iya, Nah, ini loh, iya. saya lebih suka melihat hal yang tidak terpikirkan orang lain, Betul. supaya kita bisa mengantisipasi bagaimana ke depannya. Saya bilang, ini kalau teman-teman VTuber pada dengar, udah jualin aja, saya seneng kalian jual. Karena apa? Perusahaan makin kaya. Benar nggak? Kayaknya Bro Chris nggak setuju ini. Artinya Udah, itu aja. member udah setengah mati produksi, lalu dijual murah ke perusahaan jadi kaya. Nantinya kalau member mau dibeli mahal lagi ke perusahaan ya, Bro ya, gitu ya. Nah, mupeng lah sekarang, kan? Ketemu kan rumusnya Elon Musk? Iya. Bro Chris, gimana Bro Chris? Kalau seandainya dijual, itu kemampuan perusahaan menurut lu gimana, Bro? Jadi gini, kalau menurut gue sih gini, yang ngejual pasti bukan mental pebisnis, udah pasti. Iya. Yang ngejual adalah mental karyawan yang coba-coba berbisnis, tapi nggak mampu sebagai pebisnis. Nah gini, kita dulu aja dengan kondisi tanda kutip terombang-ambing gitu kan, masih VP itu kayak kacang goreng, ya kan? Iya, susah banget loh, mau beli VIP itu susah. Iya, gua termasuk kalau di pasaran teman-teman yang berkutat dijual VIP itu kenal lah namanya Christian gitu ya. Di 5 VIP, 10 VIP pun kita pungut gitu. Nah, itu kondisi susahnya kemarin. Ya. Itu kondisi kemarin, ya kan. Nah, kondisi sekarang semua izin sudah selesai. Fase kedua sudah jalan. Fase ketiga yang yang akan berkolaborasi dengan seorang investor yang bermain di gamers juga akan berjalan. Bisa bayangkan 3 komunitas ini bersatu. Semuanya ujung-ujungnya butuh VP juga akhirnya. Ya kan? Apakah kita tahu jangan-jangan abis nonton game itu upahnya itu poinnya VP juga gitu. Bisa bayangkan nggak? Ya kan? Jadi pencetak VP itu tidak aja ya. Nggak tahu nih apakah ini akan berlaku begitu atau enggak, kan yang jelas juga sekarang kan kita 3 komunitas. Nonton dibayar dapat VP. Belanja dapat penghasilan gitu kan. Yang ketiga, main game dapat point reward. Gua nggak tahu nih point rewardnya bentuknya apa. Apakah koin atau bentuknya lain, kita nggak tahu. Nah, sekarang seperti Bro Anis bilang, komunitas-komunitas terbesar cryptocurrency itu mereka berkembang sangat pesat karena komunitas. Plus ada orang kaya yang mempunyai dana seperti Elon Musk yang suka bermain-main di area itu. Ya, karena dia tahu ini adalah komunitas itu bergerak massal. Begitu juga seorang investor, ya. Kalau dia tahu nanti VP itu bergerak di Indonesia luar biasa, jangan-jangan ke depan VP pun bisa beli Tesla. Ya kan? Nah, tapi kan kita udah dibuka nih. Jangankan VP buat Tesla, kita udah beli Tesla duluan untuk hadiah dengan V Plus. Teman-teman. Iya, benar. V Plus gitu kan. Nah, otomatis nanti dengan berkembangnya komunitas, dengan naiknya naiknya demand terhadap VP, hukum ekonomi akan bekerja. Supply sedikit, ya supply kan produksi dari member yang ada bintang gitu kan. Yang pasti yang terbesar adalah pemain-pemain fast track. Yang bermain gratisan mungkin tidak semasif yang pemain fast track, karena bisa 1 berbanding 1000 atau 100, begitu nggak Bro Anis? Betul nggak? Kalau kita 1 sampai 1 berbanding 600 dengan pemain gratis itu mungkin 1000 orang pemain gratis akan seimbang dengan 1 orang pemain bintang 6 gitu kan? Betul, Ya kan? betul. Bisa bayangkan itu. Nah,
Otomatis kalau misalnya orang-orang yang tadi itu yang tumbuhannya masih kecil sekali, kemudian mereka cabut, nah mereka jual, kesempatan mereka untuk mendapatkan bintang 2, bintang 3 ke depan akan hilang. Ya. Ya, otomatis saya pikir biarpun mereka main di bintang-bintang gratis, saya pikir ada juga mental bisnisnya mereka. Sehingga kesempatan itu saya pikir mungkin di awal-awal mereka menjual karena untuk keperluan sekarang. Pada saat sudah terpenuhi, dia akan hold itu barang, dia akan kembangkan itu bisnis gitu loh. Otomatis. Dari pengamatan saya, yang banyak gembar-gembor mau jual itu justru yang nggak punya VP loh. Maksudnya yang nggak banyak VP. Ya kan? Coba kita cek di belakang kita aja. Yang banyak VP-nya, yang gede misi bintangnya, gembar-gembor nggak? Iya. Betul bro. Ya, itu tadi saya bilang Bro Anis. Jadi yang gembar-gembor itu hanya sebenarnya satu, yang mereka yang istilahnya jual VP karena untuk keperluan sehari-hari gitu kan Pak. Sehari-hari. Saya pikir mereka kan ribut dan mereka kan jual. Itu no problem lah. Itu berapa persen aja gitu kan. Nah, orang-orang yang bermain katakanlah bisnis sampingan ini adalah bisnis sampingannya dia VTube, dia akan lihat dong opportunity dan kesempatan. Sama seperti Bitcoin lah. Sempat jatuh, naik lagi, turun lagi kan. Tergantung dari tweetan si Elon Musk gitu. Ya, otomatis ini juga akan sama ya. Kalau teman-teman bilang pada saat mereka jual pertama nih, kemudian diserap oleh perusahaan, itu trust naik. Dengan trust naik, otomatis apa yang terjadi? Investor-investor luar yang di luar VTube ini yang tidak bermain melihat kesempatan. Apakah di VTube masih memberikan return yang memadai? Kalau return yang masih bagus, pasti saya meyakinkan teman-teman yang punya uang di bank, yang punya idle money, dia pasti akan turun masuk ke VTube lagi atau ke V+, ya kan? Itu kan kombinasi dua bisnis yang terkait, sama-sama terkait. Saya pikir begitu. Dengan masuknya mereka banyak, ya udah VP pasti ya paceklik lagi Pak, sama seperti dulu. Kan kita akan ada perantara di tengah nih, payment gateway, kemudian konsepnya mungkin marketplace nanti, ya ada yang jual, ada yang beli, selain diserap oleh perusahaan. Gitu sih. Itu menurut gua bro, fair. Onin dulu bro. Kemarin itu kan sempat ada analisa begini. Investor mana yang mau saat ini? Kondisi lagi kayak gini, ya kan? Semua orang mengikat investor itu mengencangkan ikat pinggang. Masa ada sih? Nggak mungkin lah investor mau gitu loh. Nah, menurut kacamata Bro Anis nih sebagai pebisnis, kalau sebagai investor dengan melihat kondisi marketnya VTube, Bro Anis percaya diri nggak menggelontorkan uang? Ini, investor itu tidak ada istilah mengencangkan ikat pinggang. Tidak ada. Investor itu hanya memilih ini bisnis sustainable apa tidak. Ini bisnis punya masa depan apa tidak. Ini bisnis cukup kuat basisnya atau tidak. Pertama jelas basis. Basis dulu, baru punya masa depan apa tidak, kemudian sustainability-nya berapa lama. Itu saja. Jadi kalau orang mengatakan, misalnya sekarang zaman kayak gini, investor mana yang mau naruh uang, zamannya sedang susah. Nggak ada, karena investor itu banyak duitnya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu, investor itu dia tidak makan dari uang yang diinvestasikan. Jadi kalau kita ya, ini kesalahan kebanyakan orang, kebanyakan menengah ke bawah, mohon maaf ya, itu ya saya juga menengah ke bawah, maksudnya tapi ke bawahnya yang ke bawah ke berapa gitu. itu mah nanti menengahnya bro. Dekat ke atas ya, bro. Ya kalau ke bawahnya Plus masih ya di atas bro. Kalau V Plus saya platinum ya level apa itu generasi 3 atau 4 gitu kan. Oke, saya terusin.
Nah, jadi kebanyakan kesalahan orang kita itu adalah yang kita konsumsi, yang kita pakai untuk belanja adalah bagian dari yang kita putar untuk usaha. Itu salah. Kalau pemikiran itu kemudian ditempatkan kepada para investor, orang-orang yang memang hidup dari investasi, memang bukan bekerja, memang investasi di sini, investasi di sana. Uang yang diinvestasikan itu tidak dikurangi. Dia akan ditambah, akan bertambah atau tetap, tapi tidak berkurang karena dimakan. Yang dimakan pasti, yang dikonsumsi, yang dipakai untuk belanja pasti adalah hanya hasilnya. Itu pertama harus dicatat. Kalau sudah seperti itu, maka siapapun investor yang mempunyai usaha yang besar, yang mempunyai usaha yang identik dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Fitup ini, maka dia tinggal melihat, basisnya bagaimana, basisnya kekuatannya bagaimana, kemudian ke depan proyek-proyek tentu kan sudah dibikin nih company profile nih, proyeknya akan seperti ini, ke depan berapa tahun lagi akan menjadi seperti ini. Itu semua pasti sudah tuangkan di dalam company profile. Kemudian dia akan menilai dengan perkembangan yang sudah terjadi selama 1 tahun itu seperti apa, nanti diaplikasikan ke sektor bisnis yang lain akan seperti apa, baru dia tentukan, oh bagus ini bisnis, taruh saya uang. Seperti itu. Kalau investor pikirannya seperti itu. Ya karena saya juga sudah lama bergelut bukan bergelut ya, naik gelut saya kalah, saya kecil dan orang-orang luar negeri itu besar kan. Biasanya kalau investor yang naruh uang di perusahaan saya rata-rata mikirnya seperti itu. Gitu, gitu bro. Biar kecil Bro Anis, yang penting pemikirannya panjang. Yang penting gemuk, kecil tapi gemuk. Jadi Bro Fer, jadi kalau orang yang bilang mengetatkan ikat pinggang itu adalah mental karyawan tapi berlagak menjadi pengusaha gitu. Nah, kenapa? Karena di mana-mana namanya orang pebisnis tuh perutnya gede, kalau lu ikat pinggangnya kencengin nggak bisa napas dia cuy. pengalaman pribadi. Iya, karena gini loh, kondisi situasi sekarang nih ya. Karena gue lihat kondisi situasi sekarang, kemarin itu gue ngeliat sendiri Paramount Land lah di Jakarta ini kan ada di BSD ya, Gading Serpong itu ada namanya Paramount Land itu ya, yang bergerak di bidang properti. Dia launching ruko, gila udah kayak kacang goreng bro, padahal itu sale-nya hanya via Zoom. Gue pikir nih orang-orang ini pada gila, pada punya duit ya, itu tadi bener. Pola pikirnya investor dengan pola pikirnya karyawan tadi, apalagi orang yang nggak ngerti dunia bisnis, pasti memikirnya nggak mungkin lah. Tapi justru dalam kondisi seperti inilah biasanya para investor itu mulai berani jor-joran gitu loh, gelontorin dananya. Jadi gini bro Fer, ada orang-orang yang mengukur kemampuan George Soros, kemampuan Steve Jobs, kemampuan Mark Zuckerberg dengan kemampuan dirinya yang ukurnya itu salah. Bukan justru itu ukurannya gitu. Iya. Jadi Bro Dema, menurut lu Bro Dema, dengan investor kita, lu sangat optimis nggak VP member bisa dibeli semua oleh perusahaan? Ya iyalah bro, optimis. Saya kan percaya kepada manajemen. Kalau manajemen mengatakan bisa dijual, ya kenapa tidak percaya sama manajemen? Kenapa kadang-kadang kita nggak percaya dengan orang lain? Karena itu pengalaman diri kita, nggak bisa mempercayai orang, kita nggak bisa dipercaya. Itu biasanya pengalaman kita, maka kita kadang ya mengukur diri saya, maka apa yang disampaikan Pak Prabowo dasar saya optimis lah bro. Dari dulu saya optimis. Kalau tuh nggak bisa tetap optimis lah bro. Apa susahnya? Hidup dibikin ribet ya. Gitu bro. Nah, yang paling menarik itu adalah dari waktu kemarin itu sempat Bro Sam bicara soal
soal V+. Nah, kalau menurut Bro Chris, dari interview itu, Bro Chris dapat bayangan apa nih tentang V+ ke depan nih? Jadi di pembahasan kan udah pasti produk itu akan nambah ratusan. Oke. Nah, nambah ratusan otomatis range pasar, kita ngomong range pasar ya. Namanya produk makin bertambah, range pasar bertambah. Kesempatan orang untuk mau membeli itu makin besar. Satu. Kedua, join V+ itu kan gratis. Nggak usah bayar. Join, masuk, ikutin bisnisnya, kembangin jaringan, ajak orang. Jangan pikirkan orang sekarang yang kita ajak itu nggak mampu seakan-akan nggak mampu seakan-akan membeli produknya. Iya sekarang 5 bulan, 6 bulan, setahun kemudian kan nggak ada yang tahu. Ajak aja dulu, toh joinnya gratis. Kumpulkan dulu big datanya kita, karena itu adalah basis bisnisnya kita. Makin banyak orang yang kita ajak, peluang kita untuk sukses. Kan kita maunya bisnis itu kan jangka panjang. Otomatis namanya nanam itu bibit ya dari kecil dulu sekarang. Masalah dia berbuah jadi durian nanti itu kan 5 tahun, 10 tahun atau 2-3 tahun ke depan. Kalau misalnya nanam durian Bangkok itu setahun kemudian udah bisa panen. Ya. Jangan ngelihat sekarangnya. Selalu konsepnya konsep menanam. Siapa menanam duluan paling banyak, otomatis dia akan panen kemudian. Itu adalah konsep seorang yang mau tumbuh dan berkembang. Jangan mau hari ini jadi hari ini instan. Ya nggak bisa, nggak ada bisnis instan. Kalau mau bisnis instan ya lu pasang togel aja tiap hari. Itu juga peluangnya main pasang satu kali lu kalah bisa 60 kali baru menang sekali. Itu namanya teori peluang, ya kan? Teori peluang itu ya begitu. Gitu, bro. Jadi bro, tanam hari ini, menuai hari ini, dead hari ini. Iya, gitu. Kalau mau investasi yang jangka panjang, contoh sekarang kita belajar dari kelas 1 SD sampai dengan SMA sampai kuliah itu berapa belas tahun. Setelah itu baru panen, itu aja kita mau lakukan. Ya kan? Lu habis kuliah, apa lu pasti kerja? Itu juga belum pasti bisa jadi pengangguran. Tapi lu tetap harus belajar. Lu harus sekolah. Ya kan? Nah, sekarang kita punya bisnis. Ya, sembari nawarin toh gratis ini. Ya kenapa enggak gitu. Kan itu peluang bisnis. Jadi kalau menurut betul. Ya, Bro. Ya, menurut Bro Anis sendiri gimana Bro Anis tentang V+ kita nih dari hasil pembicaraan yang Bro Semi sama Pak Prabowo? Ya, jadi kalau V+ itu kan memang bisnis yang gini. Kalau saya memandang dari sudut pandang awam, jadi bisnis direct selling itu saya awam ya, saya belum pernah sebelum ini. Jadi ketika saya mengalami kemarin itu, saya kira ini akan menjadi satu bisnis yang besar manakala integrasi dengan VTube itu bisa dijalankan dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, apa yang diomongkan Pak Prabowo itu adalah sebuah solusi yang nyata bahwa selama ini teman-teman kita ya, termasuk saya juga, ada rasa kurang puas ketika memilih barang. Ketika memilih, karena kalau kita masuk ke sebuah pasar pengen beli apa-apa itu kan milihnya puas gitu loh. Nah, saya kurang puas dalam memilih itu karena pilihannya sedikit. Tapi ketika pilihannya banyak, misal ada pilihan untuk pertanian, ada pilihan untuk perkebunan, ada pilihan untuk perikanan, ada pilihan produk untuk bengkel, ada ya kan bengkel apa saja, pilihan untuk olahraga misalnya alat-alat olahraga.
kenapa tidak? Gitu. Dengan konsep pricing yang saya lihat di VIP Plus, ini kan saya bandingkan, kebetulan belakangan ini saya ngobrol banyak dengan teman-teman yang menjalankan bisnis sebut merek nggak ya? Nggak usah sebut merek. Bisnis multi level yang kanan kiri oke itu, apa itu namanya? Ada yang ngobrol dengan saya macam-macam. Saya melihat pricingnya itu jauh berbeda loh, jauh berbeda. Kalau kita membeli produk kopi di VIP Plus berapa harganya? 200-an ya? 200 kurang dikit atau 200 lebih dikit. Itu ketika kemarin saya bandingkan dengan yang direct selling model kanan kiri oke itu, dari harga aja udah jauh. Udah selisihnya ada kalau 40.000. Selisih 40.000. Dari ini sangat bagus banget lah ya ke depannya itu. Iya, soal saya melihatnya begini loh. Saya melihatnya itu begini. Kita dalam menjual itu mau tidak mau tetap pricing adalah salah satu dari hal yang menyebabkan pembeli membeli. Itu salah satunya pricing kan. Ada strategi OTP kan, tahu ya? Ada strategi 4P ya dalam marketing itu loh, marketing strategi. Nah ini Bro Chris pasti paham banget nih. Marketing strategi itu salah satunya kan pricing. Jadi ada place, ada price, ada produk, ada itu kan. Promotion. Nah, pricing itu saya melihatnya bagus. Nah, kalau pricing dengan seperti itu, kemudian range produknya besar, maka bahkan bukan member pun bisa beli loh. Artinya kita sebagai member masih bisa menjualnya asal kegunaan itu apa sih ya? Asal barang itu benar-benar berguna. Fungsinya, Pak. Jadi fungsional ya gitu. Jadi saya melihat seperti itu. Dengan range yang besar, hanya range yang besar saja tidak cukup. Karena tidak sedikit multi level marketing yang range produknya banyak, tapi sulit minta ampun jualnya. Tapi dengan pricing yang kita miliki, jos. Mantap. Jadi ke depan itu nanti VIP Plus produknya akan terus bertambah dan juga harganya juga bersaing. Oke. Waduh, nggak berasa nih udah berapa lama nih kita nih? Kayaknya baru 2 topik nih ya. Nanti kayaknya tapi Bro Dema belum tuh. Bro Dema mau menyampaikan udah jam berapa nih Bro Chris? Durasi. Ada 5 menit lagi mungkin ya. Aduh, oke. Closing statement Dema, closing statement Dema. Hidupin dulu Bro, Dem. Speakernya Prem. Iya. Closing statement. Kita 5 menit lagi selesai. Jadi kesimpulannya ya Bro ya, malam hari ini sesuatu hal yang menarik buat teman-teman VTuber di luar sana. Kami juga bisa berkomunikasi di Zoom ini, mengulas apa yang disampaikan oleh Bro Sam dan Pak Prabowo. Dilihat dari beberapa sudut pandang, ada Bro Anis, Bro Chris, Bro Ferry, dan saya sendiri adalah yang masih junior lah ketimbang teman-teman yang ada di Zoom ini. Luar biasa, mereka adalah orang-orang pengalaman, tapi saya pribadi terus belajar teman-teman, dan inilah hal yang paling penting harus kita miliki ya, tetap belajar. Saya selalu mengatakan bahwa jangan memblok sesuatu informasi sebelum kita mencoba mempelajari, karena siapa tahu itu sesuatu yang baik atau bisa dikatakan itu adalah berlian buat kita teman-teman ya. Apa yang kami perbincangkan malam hari ini semoga bermanfaat gitu Bro Fer. Oke guys, rasanya sih waktunya masih kurang lama nih ya. Cuman nanti kita akan buat lagi Zoom untuk topik bahasan-bahasan yang lain. Jadi pesannya cuma satu buat teman-teman VTuber semua, tetap semangat dan dengar
informasi-informasi dari manajemen melalui channelnya MFBS dan juga channel kita semua ya. Ada channelnya Bro Chris, ada channelnya Bro Midan Anis, Bro Dema, Perikunya, juga ada 5 minutes juga bisa didengarkan di sana ya. Masih banyak lagi teman-teman yang lain. Oke guys, sampai ketemu